Pengertian debat. Teks debat. Teks debat ialah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu atau topik dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan debat. Tujuan dari teks debat ialah untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah atau perbedaan. Ciri-ciri teks debat. Ciri-ciri teks debat yang pertama ialah terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya pihak pendengar atau bisa disebut dengan moderator. Jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat ini hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah saja. Tujuannya untuk menambahi dan memberi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Debat pemeriksaan ulang. Debat ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Dilakukan dalam proses hukum, digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Yang ketiga, debat konvensional, formal atau penyidikan. Debat ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pada dua pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar suatu argumen yang menunjang atau membantah suatu usul. Yang terakhir atau yang keempat yaitu debat kompetitif. Debat ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan peserta. Unsur-unsur debat. Debat memiliki 6 unsur. Unsur yang pertama adalah mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum atau saat debat berlangsung. Saat menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, faktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Unsur yang kedua adalah tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang setuju tentang topik yang diperdebatkan atau biasa disebut dengan tim pro. Lalu unsur yang ketiga adalah tim oposisi. Tim ini adalah kebalikan dari tim afirmasi. Tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau menyangkal topik yang diperdebatkan atau biasa disebut dengan tim kontra. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak menaruh dukungan atau tidak condong pada salah satu tim, baik tim pro maupun tim kontra. Unsur yang kelima adalah penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang dari debat. Oleh karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan dan harus bersikap adil. Unsur yang keenam adalah moderator. Moderator berperan sebagai pihak yang memimpin, mengatur, mengarahkan jalannya debat. Oleh karena itu, moderator harus mampu menengahi kedua belah pihak. Tata cara debat. Tahap pertama adalah pembukaan dari moderator. Pada tahap ini, moderator membuka debat, membacakan mosi, memperkenalkan tim dan anggota dari tim, serta membacakan tata tertib debat. Tahap yang kedua adalah penyampaian pernyataan topik. Pada tahap ini, setiap juru bicara dari tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Penyampaian topik dilakukan secara bergantian tanpa adanya tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan debat. Pada tahap ini, setiap tim diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau menyangkal pendapat dari tim lain. Tim yang disangkal harus mempertahankan pendapatnya. Tahap yang keempat adalah kesimpulan. Pada tahap ini, setiap tim diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat atau sanggahan dari tim lain. Tahap yang kelima adalah penutup. Pada tahap ini, moderator bertugas untuk menutup kegiatan diskusi serta menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari debat yang telah berlangsung.
Unsur kebahasaan debat. Debat biasanya menggunakan bahasa baku, kata denotatif atau makna sebenarnya, kata personal, kalimat efektif, dan kalimat faktual. Dan kali ini kami akan menunjukkan contoh kegiatan debat yang kami laksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Giusti dan saya sebagai moderator di debat ini. Kali ini saya akan membahas atau mengulik permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi pokok permasalahan di berbagai kalangan masyarakat, yaitu adanya kebijakan PSBB atau PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah di Jawa dan Bali. Hari ini saya bersama 2 tim pro dan 2 tim kontra. Boleh diperkenalkan dulu masing-masing dari tim pro terlebih dahulu. Pro 1 silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Fakandri Virginia. Di sini saya sebagai tim pro 1. Silakan tim pro 2. Oke, perkenalkan nama saya Nafa Imam Ghori, Pro 2. Baik, silakan tim kontra memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Belta Zakira dari tim kontra 1. Silakan tim kontra 2. Saya Jordi Maulana dari tim kontra 2. Baik, terima kasih. Sudah kita ketahui bahwa hari ini sampai 2 minggu ke depan kita berada dalam masa PSBB yang disebabkan naiknya arus positif virus corona. Saya ingin meminta pendapat Anda dari tim pro maupun tim kontra untuk membahas tentang kebijakan PSBB kali ini. Silakan untuk tim pro 1 terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kebijakan pemerintah kali ini sangatlah tepat. Karena sejak 2 minggu kemarin pada masa new normal, memang protokol kesehatan sudah banyak diberlakukan. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Sehingga kasus positif COVID-19 masih terus meningkat. Maka dari itu, saya setuju dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini untuk menekan laju positif COVID-19. Ya, terima kasih. Baiklah, tadi saya sempat mendengarkan bahwa Anda menyebutkan tidak sedikit yang melanggar. Nah, ini Anda mengetahuinya itu dari argumen Anda sendiri, atau memang Anda melihatnya, atau mungkin Anda cuma mendapat kabar dari angin lalu? Iya, ya saya melihat sendiri banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan mereka sering melakukan berkerumun di tempat-tempat umum seperti di kafe, di mal, di pasar, tanpa ada batas jarak, atau mereka juga jarang sekali memakai masker. Jadi menurut saya, untuk menekan laju COVID-19, pemerintah wajib melakukan kebijakan tersebut. Baiklah. Jika Anda mengatakan kebijakan ini harus diberlakukan karena banyaknya pelanggaran, dan sekarang saya ingin mendengar pendapat dari tim kontra 1. Bagaimana pendapat dari tim kontra 1? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kebijakan PSBB kali ini tidak tepat karena dampak atau akibatnya sangat serius bagi masyarakat.
seperti banyaknya kasus angkatan kerja yang di PHK oleh perusahaan. Selain itu, kita juga dapat melihat dampak dari lockdown yang juga merupakan kebijakan pemerintah, itu batasnya bahan pokok dan harganya yang melonjak naik. Jika terus seperti itu, maka perekonomian Indonesia akan jatuh dan kasus PHK akan terus meningkat. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa kebijakan PSBB dan lockdown tidak tepat. Baik, jika menurut Anda PSBB kali ini tidak harus diadakan karena berdampak sangat buruk bagi ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga menurut Anda, apa sih langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka positif penyebaran COVID ini dan tanpa harus mengadakan kebijakan PSBB ini? Pemerintah bisa melakukan upaya lain. Contohnya seperti pemerintah daerah Bali. Mereka memanfaatkan kerjasama dengan masyarakatnya sehingga tanpa PSBB mereka masih bisa menekan laju pertumbuhan COVID-19. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada sanggahan lain dari tim Pro 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang disampaikan kontra satu memang benar. Akan tetapi kita tidak bisa menerapkannya secara langsung. Banyak faktornya, seperti masyarakat Jawa memiliki adat atau kebiasaan sendiri. Sulit pasti diterima oleh masyarakat Jawa, karena bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bali mengaitkan dengan kepercayaan mereka. Kita tidak bisa dengan cepat menerapkan seperti yang mereka lakukan. Maka dari itu PSBB harus tetap dilakukan. Toh pemerintah juga memberi bantuan BLT, bantuan langsung tunai, untuk tetap menstabilkan roda perekonomian masyarakat Indonesia. Baik, dari sanggahan yang disampaikan oleh tim Pro 2, saya lebih menekankan ke poin bahwa BLT ini dapat menstabilkan roda perekonomian masyarakat Indonesia. Jika begitu, boleh saya minta pendapat dari tim Kontra 2? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Benar, memang pemerintah melakukan tindakan yang tepat dengan menerapkan BLT kepada masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai tersebut. Akan tetapi cara tersebut menurut saya kurang efektif karena selama ini BLT belum berjalan sebagaimana semestinya. Banyak masyarakat yang masih mempersoalkan BLT ini. Kenapa? Karena belum meratanya BLT di sebagian masyarakat di Indonesia. Yang seharusnya menerima BLT itu adalah masyarakat golongan bawah, khususnya bagi terdampak COVID, akan tetapi banyak masyarakat yang masih mampu malah menerima BLT. Dan ironisnya, masyarakat golongan bawah tersebut malah sama sekali belum menerima BLT. Saya kira pemerintah harus benar-benar memfokuskan perihal BLT ini. Dan juga pemerintah harus punya jalan keluarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pendapat para saudara dan saudari. Nah, di sini saya mau bertanya lagi, apakah ada sanggahan dari tim Pro maupun tim Kontra? Oke, benar. Tetapi masalah tersebut sedang disolusikan oleh pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan juga harus tetap menjalankan protokol
kesehatan dengan benar. Baik, jadi masing-masing pihak dan dari pro dan kontra mempunyai argumen yang cukup dari yang mulai naik atau tingginya kasus COVID, maka harus juga setuju dengan kebijakan PSBB sampai dampak yang terjadi jika PSBB tetap diberlakukan. Sebagai penengah dalam debat kali ini, saya simpulkan bahwa pemerintah belum mengatakan PSBB, akan tetapi menerimanya harus punya solusi agar masyarakat tidak menderita. Ya. Terima kasih saudara dan saudari telah menyampaikan argumen dan pendapatnya. Dengan ini debat kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.